Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu subhanahu wa ta'ala ayyamunna alaina bi'ilmin nafi' wa amalin salih wa yafaqina fid din wa aftalana futuhal arifin wa yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali Allahumma amin. Ahibati fillah jalla jalaluh, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita kembali melanjutkan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita masuki hadis dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu taala an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi ummil Quran. Sudah ketemu dalam Tasfi? Ubadah bin Samit. Tidak masalah, di kitab itu di garis bawahi kan, sampai mana dari Wa'il bin Hujr. Wa'il bin Hujr sudah selesai. Nah, Wa'il bin Hujr. Nah. Dari Naib al-Mujlid. Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit. Ketemu kan? Ketemu? Coba dia bantu. Nah, ini dia, Ubadah bin Samit. Nah, coba dibacakan seperti dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi ummil Qur'an, la tuzi'u salatun la yuqra'u fiha bi fatihatil kitab. La'allakum taqra'una khalfa imamikum. Qulna na'am. Qala la taf'alu illa bi fatihatil kitabi fa innahu la salata liman lam yaqra' biha. Coba baca terjemahannya. Dari Wa'il bin Ubadah. Dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW tidak ada sah salat bagi orang tidak membaca Ummul Quran, Al-Fatihah, muttafaqun alaih. Dalam suatu riwayat milik Ibnu Hibban dan Ad-Daraqutni, tidak sah salat yang tidak dibaca Al-Fatihah padanya. Dalam riwayat lain milik Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban, sepertinya kalian membaca di belakang imam kalian. Kami menjawab, ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kalian lakukan kecuali membaca Al-Fatihah, karena tidak ada sah salat bagi yang tidak membacanya. Dan itu sekalian, jazakallahu khairan wa barakallahu. 3 hadis yang kita baca ini hadis yang berbicara tentang hukmu qiraatil Fatihati fi shalah. Ini hukum membaca Al-Fatihah dalam salat. Maka berdasarkan dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa membaca Al-Fatihah itu hukumnya wajib. Ya. Wajib ain hukumnya membaca Al-Fatihah, baik bagi imam maupun bagi makmum, salat berjamaah maupun salat sendirian, salat wajib maupun salat sunnah. Ya, maka membacanya ini hukumnya wajib. Demikian pula salatnya jahar maupun salatnya sir. Siapa yang tidak membacanya, maka salatnya tidak sah.
artinya diulang lagi sholatnya, kecuali dalam satu keadaan atau beberapa keadaan seseorang tidak mampu membaca Al-Fatihah. Ya, karena satu dan lain hal, sebagaimana kita sebutkan sebelum-sebelumnya, ada orang yang baru masuk Islam, nggak ngerti cara alif bata. Ketika dia awal masuk Islam, maka kewajiban sholat waktu itu sudah mulai. Maka dari situ Nabi SAW memberikan arahan bagaimana sholatnya orang yang tidak bisa baca Al-Quran. Ternyata dalam hadis itu tidak disebutkan beliau membaca Al-Fatihah, cuma cukup mengatakan Allahu Akbar atau Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu beberapa kondisi. Kemudian kondisi yang lainnya, seseorang luput darinya membaca Al-Fatihah ketika dia mendapati imam sedang ruku. Maka sang makmum langsung dia bertakbir, takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian takbir kembali mengikuti imam yang sedang ruku. Maka dia sudah mendapati satu rakaat. Man adraka raka'ah fi shalah, siapa yang mendapati satu rakaat dalam salat, satu rakaat itu misalnya dalam satu ruku, maka adrakus shalah, maka dia telah mendapatkan satu rakaat salat. Nah, ini kondisi pertama atau kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga, ketika itu kondisi kedua ya. Nanti kita coba baca lagi keterangan Syekh Utsaimin. Dalilnya adalah sebutkan dalam sebuah hadis Bukhari, an Abi Bakrah annahu intaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa raqi'. Ada sahabat Bakrah, semoga Allah meridhoinya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang dia mendekati Nabi SAW dalam keadaan waraqi, dalam keadaan Nabi ini ruku. Faraka'a qabla ayyusalli ila saffi, kemudian dia ruku padahal dia belum sampai ke dalam shaf. Bisa dipahami nggak di sini? Jadi sahabat Abu Bakrah menjumpai Nabi sholat dalam keadaan ruku. Dia sudah melihat Nabi dalam ruku. Sebelum dia masuk ke dalam shaf, Bakrah ini dia sudah ruku duluan di luar sana. Jadi dia sampai ke dalam keadaan ruku, dia terus berjalan menuju shaf. Maka fazakara zalika ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia ngadu, menyebutkan kepada Nabi, ya Rasul, saya tadi jumpai engkau sedang ruku, kemudian saya langsung ruku, tentu diawali takbir dulu. Langsung saya berjalan menuju shaf. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zadakallahu hirsan. Ini metode Nabi ya. Dia sahabat ini tahu salah, tapi nggak langsung disalahkan. Tapi digunakan kalimat yang membuat orang tuh nggak lari dulu. Kata Nabi, zadakallahu hirsan. Semoga Allah memberikan semangatmu jauh lebih baik. Dia kan semangat gitu kan. Dengan perbuatan seperti itu, semoga Allah lebih memberikan kau semangat. Baru kemudian Nabi mengatakan wala ta'ud, baru dikomentari kesalahannya. Tapi kesalahannya itu langsung nggak mengena ke menjelep begitu bahasa Jawa gitu. Tapi langsung apa? La ta'ud. Lain kali, bahasa halusnya ini lain kali atau besok-besok jangan diulangi lagi. Jangan diulangi lagi. Kalau kebalikannya dengan kita sekarang, anak buah kita salah, murid kita salah, Mas Hamdi kan punya anak buah, untuk punya anak buah atau karyawan maksudnya begitu kan, salah, lalu kecen wangnya, hendaknya mengerti yang dia, pakak telinga ngomong, kan, kau itu kecen dan tunja baca ngomongnya. Nah ini itu kalau salah kan. Tapi tidak, karyawan kita salah misalnya, kan. Gunakan kalimat yang seperti ini. Semoga Allah
menambah semangatmu. Lain kali, ini kan sudah saya bilang, lain kali besok jangan lakukan lagi ya. Atau kita praktekkan dalam anak kita. Kan sudah berkali-kali tuh anak kita ingatkan salah lagi, kita ingatkan salah lagi, gitu kan? Iya. Sekali jatuh di lubang yang sama, ini masuk kan dia. Lah dikece nak, jangan masuk dia, masuk aja dia. Ini tidak. Nah, tapi gimana? Lain kali jangan diulangi lagi ya. Lain kali jangan diulangi lagi. Demikian metode Nabi SAW. Sahabat Abu Bakar ini jelas sekali keliru. Dia langsung ruku. Dan ini sebagian kawan kita berdalilkan dengan hadis seperti ini. Ketika dapati imam sedang ruku, dia langsung ruku. Ini banyak kita lihat seperti itu. Ini tidak benar ya. Tidak benar. Yang benar adalah takbiratul ihram dulu, baru dia langsung ruku. Maka yang seperti kondisi seperti ini, dia tidak baca Al-Fatihah, maka tetap ya dia dikatakan mendapati satu rakaat. Oleh karena itu hadis ini menunjukkan sahabat Bakar radhiyallahu an tidak sempat membaca surah Al-Fatihah. Iya. Karena ia datang ketika imam sudah ruku. Dan Nabi SAW perintahkan tidak mengulang rakaatnya. Padahal beliau sama sekali padahal beliau mengetahui bahwa sahabat Abu Bakar ini mengikuti rukunya imam. Oleh karena itu, di sini sebagai dalil makmum yang datang ketika imamnya sedang ruku lalu bertakbiratul ihram, kemudian dia ruku bersama imam hingga mendapatkan ruku sebelum imam bangkit, maka rakaat tersebut terhitung baginya meskipun ia tidak sempat membaca Al-Fatihah. Kemudian dalam posisi dia lupa, ini yang ketika sebutkan posisi yang ketiga. Ya, kondisi pertama gimana tadi? Ketika dia tidak sempat baca Al-Fatihah, dapati imam sedang ruku. Ya, kemudian kondisi yang kedua, orang-orang yang baru masuk Islam, nggak ngerti baca tulis Arab. Kemudian posisi yang ketiga adalah dia lupa membaca Al-Fatihah. Nah, bagaimana orang yang lupa dalam membaca Al-Fatihah ini pada rakaat pertama dan rakaat kedua itu dia baru dianggap baca Al-Fatihah. Ini posisi yang ketiga ya. Ini analog dari penjelasan dari Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Mukhtasar fi Syarhi Bulughul Maram. Nah, kata Syekh Utsaimin, penjelasan beliau, ketika seseorang itu lupa membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama dan di rakaat kedua dia baru baca Al-Fatihah, maka yang dianggap di situ rakaat kedua sebagai pengganti rakaat pertama. Maka rakaat pertama itu disebutkan zong, ya, sebagai pengganti diri rakaat pertama yang dianggap hanya rakaat kedua. Maka di sini dia jatuhnya 5 rakaat. Nah, bagaimana posisi nanti kalau dia sedang makmum? Ya, makmum sedang posisinya dia sedang lagi imam, apakah dia harus sujud sahwi? Nah, nanti ada bahasanya sendiri, ya. Orang-orang akan menyangka, ini kenapa kok imam sholatnya 5 rakaat? Kenapa kok dia nggak sujud sahwi? Kalau memiliki ilmu, ini bocoran aja. Kalau dia memiliki ilmu, boleh saja dia rakaat pertamanya lupa membaca Al-Fatihah, sehingga dia tidak sujud sahwi. Kalau ada yang menyangkal, ya imam, kenapa kok nggak sujud sahwi? Saya di rakaat pertama, kalau dia jawab, saya di rakaat pertama saya lupa. Kecuali kalau dia nggak tanya, dia nanti malah menimbulkan fitnah. Maka sang imam di sini belum dijelaskan.
Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tadi kita sholat 5 rakaat. Di rakaat pertama saya lupa baca Al-Fatihah. Maka rakaat kedua sebagai ganti rakaat pertama. Bisa dipahami sampai sini ya? Nah, sehingga dia tidak perlu untuk sujud sahwi. Nah, meskipun ada di sana sebagian pendapat, kita tidak meniadakan pendapat yang seperti itu. Karena alasannya dia meninggalkan satu dari rukun, bukan satu lagi. Sudah banyak rukun sholat yang ditinggalkan. Al-Fatihah dia tidak baca, tumanina mungkin kalau dia ada tidak tumanina atau ya. Nah, oleh karena itu dalil yang kita baca atau nas yang kita baca di atas itu sangat tegas bahwa membaca Al-Fatihah ini wajib, baik sholatnya jahar, sholatnya sir, sholat wajib, sholat sunnah, maupun sholat jenazah. Dalam riwayat lain disebutkan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma kanu yaftatihuna as-shalah bilhamdulillahi rabbil alamin. Bahwasanya Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, mereka membuka atau memulai solat-solat mereka dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini Al-Fatihah. Nah, di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, bagaimana dengan ayat yang berbunyi? Saya membawakan fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, maka kewajiban kalian harus dengar. Setelah dengar, diam agar rahmat Allah meliputi kalian. Nah, dibacakan Al-Quran, Al-Fatihah, imam baca Al-Fatihah, Al-Quran enggak? Quran. Imam makmum mendengar Al-Quran atau tidak? Mendengar. Ayatnya jadi gimana? Apabila dibacakan Al-Quran, maka makmum dengarkan dan diam agar engkau mendapati rahmat Allah. Bagaimana dengan ayat ini? Iya. Maka dijawab oleh beliau. Kita katakan, qulna, kata beliau, ayat ini adalah ayatnya umum, tidak dikaitkan dengan sesuatu. Iya. Beda misalnya kalau ditaksis, diumumkan, dikhususkan, ada apabila ketika engkau sedang sholat, imamnya membaca Al-Fatihah, kalian wajib diam. Itu khusus. Tapi kalau ayat ini umum, apabila dibacakan Al-Quran, artinya di mana saja. Mau ketika sholat, orang lainnya membaca Al-Quran, apalagi di masjid ini kan dibacakan Al-Quran tuh. Bagaimana posisinya? Di pondok-pondok pesantren kan pojok sana kan dibacakan Al-Quran tuh. Bahkan posisi orang di situ atau diam dengarkan itu. Ini jawabannya banyak ragamnya. Nah, posisinya imam kaitannya dengan ayat ini, dia membaca Al-Quran, maka sang makmum ya itu adalah ya dia diam, tidak membaca satu sama sekali dari Al-Fatihah. Ini satu pendapat mengatakan demikian. Bagi yang iqra'ul imam adalah bacaannya imam adalah bacaannya makmum. Pendapatnya demikian. Kalau pendapat lain berdasarkan dalil yang dibawakan ini tidak. Imam maupun makmum wajib dia baca Al-Fatihah, baik sholat sir maupun jahar. Kalau imamnya bacanya jahar, alhamdulillah, maka di mazhab Syafi'iyah itu ada jeda. Ya, diberikan jeda untuk membaca ayat atau membaca Al-Fatihah bagi sang makmum. Waladhdallin, kata imam, amin. Imam enggak langsung diam dulu. Nunggu makmum selesai baca Al-Fatihah, ukuran dia bisa baca Al-Fatihah, baru dia sang imam baca lagi. Ya. Nah, ketika Al-Quran dibaca lagi imam, maka kewajiban yang kedua sebagai kewajiban bagi sang makmum harus dengarkan, mengamalkan ayat ini. Bisa dipahami nggak ini? Bisa ya? Ini pendapatnya seperti itu. Maka kembali lagi dalam ayat ini, jawab Syekh Utsaimin, ayat ini umum, bukan khusus.
Maka kalau kaidah bahasa Arab atau kaidah usul fikih, kalau ayat berbicaranya umum berbarengan dengan pengkhususan, maka yang dikedepankan di situ adalah yang khusus. Iya. Kalau di sini kan umum, ada pengkhususan. Pengkhususan di sini adalah hadis Nabi SAW. Imam maupun makmum wajib baca Al-Fatihah, baik sholat jahar maupun sholat sir. Makanya didulukan hadis khusus ini. Dalil umum nanti dipakai kapan? Ketika Al-Fatihah sudah selesai bacaan imam, dikasih jeda sedikit, baru makmum baca Al-Fatihah. Atau imam baca, lanjutkan bacaan ayat, dan imam ada makmum diam. Nggak boleh lagi baca-bacaan yang lain. Maka ditegur oleh Nabi SAW dari sahabat yang tadi disebutkan dalam hadis ini. Katanya, Pak, la'allakum taqra'u khalfa imamikum. Barangkali kamu tadi di belakang imam baca ayat ya? Kata sahabat, iya. Na'am. La taf'alu illa bi Fatihah kitab. Jangan kau lakukan lagi kecuali Al-Fatihah kitab. Maka menunjukkan makmum wajib baca Al-Fatihah. Maka pendapat yang lebih kuat di sini adalah pendapat imam baca jaharnya Al-Fatihah, Al-Fatihah baca jahar, maka imam berikan waktu untuk sang makmum baca Al-Fatihah. Jangan langsung. Kasih jeda. Seukuran bacaan Al-Fatihah secara sir. Kalau dia umpamanya imam tadi langsung baca ayat, Nah, masih ada kewajiban untuk baca Al-Fatihah juga sama. kalau dia mengikuti, maksudnya taklid kepada pendapat yang tadi, wajib baca baginya. Tapi kalau dia nggak mau taklid, artinya dia lapang. Terkadang dia mengamalkan pendapat itu, terkadang dia mengamalkan pendapat ini. Sekalian, jadi dua pendapat itu sama-sama sahihnya, sama-sama kuatnya. Maka ketika pendapat itu sama-sama kuatnya, ya, maka sifatnya pilihan. Iya, kan sifatnya pilihan. Bukan berarti kita menganggap saya mengamalkan pendapat ini, yang lain itu dhaif, lemah, saya nggak akan sama. Nggak begitu. Karena dalil yang diungkapkan, cara pendalilan semuanya sahih semua. Iya. Oleh karena itu, ada kalanya dia mengamalkan pendapat pertama, ada kalanya dia mengamalkan pendapat kedua. Jadi perkara ini perkara yang lapang. Intinya jangan sampai dia tidak baca Al-Fatihah. Nah, wabillahi taufik. Nah, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, ikhwan, membaca surah Al-Fatihah ini merupakan rukun salat, sehingga wajib membacanya. Siapa yang tidak membacanya, salatnya tidak sah. Salat tidak sah bagi orang yang meninggalkan Al-Fatihah dengan sengaja. Sengaja dia meninggalkan baca Al-Fatihah, maka salat tidak sah. Sebagaimana hadis yang kita baca, walam tujzi, tidak dianggap sah. Ya, bagi mereka yang sholat tapi tidak membaca Al-Fatihah. Yang ketiga, faedah ketiga, makmum tetap disyariatkan membaca Al-Fatihah, terutama pada sholat sirriyah. Demikian pula pada sholat jahriyah. Namun terdapat perincian pendapat para ulama dalam masalah hal ini. Yang keempat, yang terakhir, hadis ini menjadi salah satu dalil terkuat dalam pembahasan kewajiban membaca Al-Fatihah dalam setiap rakaat. Wabillahi taufiq. Sampai di sini bisa dipahami ya, insyaallah. Kemudian kita lanjutkan dalil berikutnya. Nah, Kak Supri. Mas Hamdi lagi ya, Mas Hamdi. Mas Hamdi baca, Mas Hamdi. Punya kitab ada. Nah. Dari sahabat Anas lagi. Sallallahu alaihi wasallam
Sama-sama. wa Aba Bakrin wa Umar kanu yaftatihu as-salata alhamdulillahi rabbil alamin muttafaqun alaih. Terus lanjut. Zada muslimun la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali qira'atin wala fi akhiriha. Fi akhiriha. Wa fi riwayatin Ahmad wa Nasa'i wa Bani Khuzaimah la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Nah, fil ukhra lanjut. Wa fi ukhra Ibni Khuzaimah kanu yusirruna wa ala hadha yuhmalun lahu fi riwayati Muslim khilafan liman ta'alaha. Lanjutkan. wa an Nu'aymil Mujahidi radhiyallahu anhu qala sallatu wara'a abi. Bukan. Cukup di situ. Nah, cukup sampai khilafan liman Allah. Nu'aim itu nanti. Nah. Oh iya, lanjutkan. Nah, itu masuk bagian darinya. Wa Nu'aim. Sallatu wara'a abi Hurairah faqara'a bismillahirrahmanirrahim thumma qara'a bi ummil qur'ani hatta idza balagha waladdallin qala amin wa yaqulu kullama sajada wa idza qama minal julusi Allahu akbar thumma yaqulu idza sallama walladzi nafsi biyadihi inni la ashbahukum salatan bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah. Nah, santa. Tolong dibaca artinya Kak Sapri. Dari Anas radhiyallahu anhu Ya. bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu membuka bacaan salat dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kita jelas itu. Di situ disebutkan langsung alhamdulillah, tidak disebutkan basmalah langsung. Ini yang terdengar oleh para jemaah di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Baik, Muslim. Muttafaqun alaih. Iya. Muslim menambahkan mereka tidak menyebut bismillahirrahmanirrahim di awal bacaan dan tidak pula di akhirnya. Di situ sangat jelas ya dalilnya. Jadi tidak disebutkan bismillah di awal ketika baca Al-Fatihah. Kemudian lanjutkan. Dalam satu riwayat milik Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah, mereka tidak mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Nah, terus dalam riwayat Ibnu Khuzaimah yang lain, mereka membacanya dengan suara lirih. Cukup. Riwayat Ahmad tadi la yajhar, tidak menjaharkannya. Kalau riwayat sebelumnya tadi tidak disebutkan sama sekali. Kemudian riwayat Ibnu Khuzaimah membacanya dengan suara yang pelan, lirih. Dia dengar sendiri. Iya, wal hadza yuhmal nafi fi riwayat Muslim khilafan liman allaha. Baik. Terus lanjut. Mereka membacanya dengan demikian maka penafian yang ada di dalam riwayat Muslim bahwa mereka tidak menyebutkan bismillahirrahmanirrahim dibawa kepada makna ini, yakni membacanya dengan suara lirih, bukan seperti pendapat sebagian orang yang menyatakan bahwa riwayat Muslim itu memiliki cacat. Ini perkataan Imam Ibnu Hajar ya, bukan hadis. Wa ala hadza yuhmal nafyu fi riwayat Muslim khilafan liman allaha. Jadi Imam Ibnu Hajar sedang
mengambil kesimpulan ternyata di sana ada dua pendapat. Ya. Dan kedua dalil di atas kedua pendapat tersebut didukung dalil-dalil yang kita baca di atas, bahwasanya tetap baca basmalah, ini pendapat pertengahannya, tetap baca basmalah tapi basmalahnya lirih. Kalaupun baca basmalah pun bagi orang yang tidak membaca basmalah dengan suara dengan cara tidak boleh mengingkari. Nah, bahasa sederhananya beliau seperti itu. Lanjutkan. Nu'aim. Dari Nu'aim al-Mujamir, beliau berkata, aku pernah sholat di belakang Abu Hurairah radhiyallahu anhu, lalu beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian membaca Ummul Quran Al-Fatihah hingga ketika sampai pada waladhdallin, beliau mengucapkan amin. Setiap kali beliau sujud dan bangkit dari duduk, beliau mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian setelah salam, beliau berkata, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya aku adalah orang yang paling mirip sholat dengan Rasulullah SAW di antara kalian. Masya Allah. Ini Nu'aim meriwayatkan hadis dari sahabat Abu Hurairah. Ini Nu'aim ini seorang tabi'in. Sahabat Abu Hurairah ini adalah sahabat Nabi. Ternyata dalam hadis ini sahabat Abu Hurairah mencontohkan sholat itu Al-Fatihah diawalkan, maksudnya basmalah diawalkan, artinya dibaca keras. Naam. Baru setelah itu beliau baca Ummul Quran, ya, Al-Fatihah. Nah, kemudian di terakhir beliau menarik. Di sini terjadi silang pendapat para ulama. Saya adalah orang yang paling mirip sholatnya dengan Rasul. Para ulama mengatakan gerakannya yang paling mirip. Ya. Sebagian lain tidak hanya gerakan, baik gerakannya maupun bacaannya. Nah, mirip dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat jelas dalil-dalil yang kita sebutkan di atas, sehingga para ulama itu membuat judul bab hukmul jahri bi basmalati fi shalah. Apa hukum menjaharkan basmalah dalam salat? Maka ana rasa dalil-dalil yang kita baca sudah terjawab. Ya, berdasarkan dalil di atas sudah membaca Al-Fatihah, ya. Ketika membaca Al-Fatihah tidak membaca basmalah. Dalam kondisi lain juga membaca basmalah dengan cara jaharkan, sebagaimana hadis Abu Hurairah yang kita baca tadi. Maka berangkat dari sini para ulama terjadi silang pendapat mengenai hukum menjaharkan basmalah atau mensirkannya. Nah, di sini para ulama terjadi 3 pendapat. Pendapat yang pertama adalah tidak menjaharkannya, artinya tidak mengeraskannya bacaan basmalah, akan tetapi bacanya dengan sir. Siapa yang berpendapat seperti ini, yang berpendapat tidak menjaharkannya, bacaannya sir, itu Khulafa ar-Rasyidin. Yang kedua adalah Imam Ibnu Munzir, kemudian sejumlah para sahabat dan tabi'in. Dan ini juga didukung oleh Ashabur Ra'yi, Imam Abu Hanifah, yang ulama Hanafiyah, dan juga Imam Ahmad rahimahullah. Sepertinya juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Qudamah berkata, la takhtalifu riwayat an Ahmad an jahra bi basmalah ghairu masnun. Kata Imam Qudamah, tidak terdapat perbedaan riwayat dari Imam Ahmad bahwa mengeraskan bacaan basmalah bukanlah sunnah. Ini pendapat pertama apa? Menjaharkan. Ya, pendapat pertama tidak menjaharkan. Yang mengikuti pendapat ini atau yang berpegang teguh dengan pendapat ini siapa? 4 kali Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya, dan sebagian dari sahabat dan tabi'in. Kalau ditanya ada sahabatnya, ada salafnya yang melakukannya. Pendapat kedua adalah disunahkan menjaharkan. Iya. Yang pertama tidak menjaharkan. Yang ini disunahkan
menjaharkannya. Siapa yang berpendapat seperti ini? Ya, adalah Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang sependapat dengan Imam Syafi'i. Mereka berdalilkan dengan hadis Nu'aim, ya, Nu'aim al-Mujmir, seorang tabi'in yang sholat di belakang sahabat Abu Hurairah. Dia melihat Abu Hurairah membaca basmalahnya keras. Maka sunnah, apalagi didukung dengan kalimat penutup Abu Hurairah, saya adalah orang yang paling mirip sholatnya dengan Rasul. Ya, terus gimana dengan Umar, Abu Bakar? Enggak mirip kah? Seolah-olah bahasa Abu Hurairah begitu. Saya adalah orang yang paling mirip. Iya, emang sahabat yang lain enggak mirip lah. Alhamdulillah kalian. Ini dua pendapat yang kontradiksi ya. Yang satu tidak menjaharkan, yang satu disunahkan menjaharkan basmalah. Nah, pendapat yang ketiga itu adalah sifatnya pertengahan. Ya, kata Syekh Shalih Utsaimin atau Abdullah Fauzan mengatakan annahu yukhayyiru bainahuma. Ini sifatnya pilihan. Terkadang dia bacaan basmalahnya dijaharkan, terkadang bacanya disirkan. Lihat bagaimana pernah terjadi viral videonya Syekh Sudais kalau nggak salah, atau Masjidil Haram, Imam Masjidil Haram sholat di Istiqlal, ya kan? Di rakaat pertama baca basmalahnya dijaharkan, di rakaat kedua bacanya sir. Jadi beliau sedang mencontohkan kepada jemaah yang ada di Masjid Istiqlal waktu itu, masalah ini adalah masalah yang lama. Iya. Tidak ada sampai perkara yang baca basmalah dijaharkan ahli bid'ah. Ekstrim betul yang kadang ada yang berpendapat seperti ini. Dan inilah yang kadang yang membuat dakwah kita itu semakin dijauhi oleh kaum muslimin karena begitu ekstrim. Iya. Padahal perkaranya sangatlah lapang. Nah, dalil yang berbicara menjaharkan bacaan basmalah sangat kuat. Iya, dalil yang tidak menjaharkan pun juga sangat kuat. Tapi dia bacaannya sir. Intinya mereka sama-sama baca Al-Fatihah. Bedanya hanya menjaharkan dan mensirkan. Itu bedanya. Nah, oleh karena itu, faedah yang bisa kita ambil dari hadis di atas adalah terjadi silang pendapat mengenai hukum basmalah, apakah dikeraskan atau disirkan. Dan yang lebih utama adalah bisa mengkompromikan. Ya, dan itu yang lebih utama. Kadang dia menjaharkan basmalah, kadang dia mensirkan. Sebagaimana ikhwan pernah dicontohkan dalam sholat zuhur dan sholat asar. Kadang Nabi SAW mengeraskan bacaan sholatnya. Kalau nggak salah Pak Ade pernah mengingatkan anak atau beliau bercerita, ya terjadi sholat zuhur bacaannya jahar Pak Ade ya. Nah, itu riwayatnya ada. Boleh saja beliau paham, boleh saja nggak paham. Kebetulan mungkin nggak paham, kebetulan dia menjaharkan tapi nggak paham. Dan kebetulan juga mungkin makmum yang menegurnya nggak paham, dan yang nggak menegurnya boleh saja dia paham. Karena ada riwayat yang mengatakan demikian. Jadi sengaja Nabi SAW sholat zuhur, hukum asalnya sholat zuhur atau sholat yang baca sir itu, Nabi menjaharkannya. Tujuannya buat apa? Ingin mengajari sahabat. Ingin mengajari sahabat dan orang-orang setelah kita. An Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra fi zuhri wal asr bi Fatihil kitab wa suratain wa yusmi'una al-ayat ahyanan. Kadang-kadang. Jadi kata Abi Qatadah, seorang sahabat yang biasa menopang Rasulullah SAW ketika safar itu,
Nabi terkantuk-kantuk, beliau sholat di belakang Nabi. Nah, pas ketika sholat zuhur dan sholat asar, Nabi membaca Al-Fatihah dengan ya surat-suratnya itu, kan 2 rakaat itu dijaharkan. Sholat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Di 2 rakaatnya Nabi menjaharkannya, dan kami dengar Nabi baca ayat. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, ya, dan juga Imam Bukhari meriwayatkannya juga di 759. Allah. Nah, boleh jadi kalau kita praktekkan di sebagian masjid, ya terjadi akan ya, ini sholat zuhur kok dibaca keras. Sholat asar kok dibaca keras. Iya, oh ini ajaran sesat. Boleh jadi, kan ada 2 orang kemungkinan ya. Orang yang menegur nggak paham, boleh jadi orang yang diam dia paham, atau boleh jadi dia nggak paham, antara bimbang dia kan, ini benar yang mana sih? Nah, tapi dengan belajar semua kebimbangan itu terjawab. Nah, An-Nafi anna Ibnu Umar kana yajharu bistiftah. Dalam satu keadaan Imam Nafi dan Ibnu Umar ini ya, kalau Nafi sudah bertemu dengan Ibnu Umar, itu dalil yang paling kuat jalur sanadnya. Imam Nafi ya, kemudian sahabat Ibnu Umar. Imam Nafi-nya guru Imam Syafi'i. Imam Syafi'i meriwayatkan dari Imam Nafi, Imam Nafi meriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar. Ini jalur riwayat hadis yang paling sahih. Ya, paling sahih. Nah, kata Ibnu Umar, yajharu istiftah. Jadi bacaan istiftah itu dijaharkan. Asalnya tidak dijaharkan ya, asalnya diam. Tapi ada momen-momen tertentu itu dijaharkan. Wa yaqulu subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuk wa ta'ala jaddu la ilaha ghairuk. Ya. Ini doa istiftah yang dibaca Ibnu Umar. Ya, ini sangat sahih hadis yang seperti ini. Maka berdasarkan hadis ini, sebagian para ustadz kita mempraktekkan di sekolah-sekolah mereka seperti zikir, ya, itu dikeraskan, ya, beberapa bulan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai mereka benar-benar hafal zikir. Ini pendapat mengatakan demikian. Ada pendapat yang lain, masalah zikir nanti lain adalah pembahasannya. Bocorannya, zikir itu hukum asalnya adalah dengan suara yang keras. Ya. Itu banyak, dalilnya sangat banyak. Nah, ada kitab tersendiri, bahkan ya sampai-sampai membuat kitab tersendiri. Apakah zikir itu dengan suara sir, nggak ada suara, atau suara keras? Ini 3 nih, suara sir, suara keras, atau nggak ada suara. Yang nggak ada suara nggak ada dalilnya. Iya. Iya. Baik. Karena berdalilkan dengan ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan di situ adalah menafsirkan berzikirlah atau berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang tadarru wa khufyah. Tadarru wa khufyah itu maksudnya adalah penuh merengek kepada Allah. Kita merengek bisa enggak dengan diam? Mana merengek kepada Allah diam? Enggak bisa. Orang merengek itu menghibah kepada Allah itu ya dengan tadarru, dan kemudian dengan suara yang lembut. Tadarru dengan suara yang lembut atau dengan ada suara di situ. Intinya zikirnya ada suaranya, minimal dia dengar sendiri. Itu minimal ya. Nah, kemudian dari riwayat Thalhah an Abdullah bin Auf qala shallaitu khalfa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ala janazah. Ini salat jenazah lagi. Sahabat Ibnu Abbas meriwayatkan di sini. Ketika salat jenazah faqra'u bi Fatihatil kitab. Saya membaca Al-Fatihah kitab
Gunanya untuk apa? Faqala lita'lamu annaha sunnatun, agar orang-orang mengetahui bahwasanya ya, membaca Al-Fatihah itu adalah sunnah. Nah, baca Al-Fatihah pada sholat jenazah dibahasanya jar, tujuannya untuk mengajarkan manusia. Maka para sahabat melakukan itu dalam rangka mengajarkan manusia agar mereka paham dan mengerti apa yang dibaca dalam sholat. Wallahu a'lam. Nah, jadi pendapat yang kedua, tidak boleh mengingkari orang yang mengeraskan bacaan basmalah. Demikian pula sebaliknya, tidak boleh menuduh orang yang mensirkan bacaan basmalah tidak baca basmalah. Ini kita dapatkan di lapangan ketika imamnya tidak menjaharkan basmalah, makmum menuduh, oh itu imam nggak pernah baca basmalah. Tahu dari mana dia? Ya, kok menuduh ya imamnya tidak baca basmalah. Dia baca basmalah tapi disirkan. Kalau mic yang sensitif kayak begini kan sensitif tuh, itu langsung kedengar. Iya. Kalau mic yang tidak sensitif, ya nggak dengar. Kalau sini kan dengar. Sering kita praktikkan. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa Nabi Hurairah juga. Coba tolong. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'tumul Fatihata faqra'u bismillahirrahmanirrahim fa innaha ihda ayatiha. Nah, cukup dulu. Ini menunjukkan ikhwan, hadis ini adalah hadis menjelaskan bahwasanya bismillahirrahmanirrahim ini bagian dari Al-Fatihah. Naam. Fa inna ila ayatin, karena itu termasuk salah satu dari ayat. Namun ya di sana masih ada silang pendapat ya tidak memasukkan Al-Fatihah basmalah dalam ayat. Naam. Wallahu taala alam bissawab. Wa anhu, lanjutkan. Wa anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min qira'ati ummil Qur'ani rafa'a sawtahu wa qala amin. Rawahu Ad-Darqutni wa hasanahu wal Hakim wa sahahu. Nah, hadis ini ikhwan, ada hadis menunjukkan tentang masyru'iyyatu raf'il imami sautahu bita'mim. Ini disyariatkan imam mengeraskan suara ketika mengucapkan amin. Ya, ketika mengucapkan ini imam. Baik, menjadi makna secara global dalam hadis ini ikhwan, Nabi SAW menjelaskan masalah bacaan amin. Setelah selesai dari baca Al-Fatihah bagi orang yang sholat, maka zahir hadis ini bagi imam. Maka berdasarkan ini, imam disyariatkan baca amin dengan suara yang keras. Dalam masalah ini juga terdapat silang pendapat apakah harus keras atau pelan saja. Pendapat yang pertama mengatakan itu dibaca keras. Ini adalah jumhur para ulama seperti di kalangan mazhab Syafi'iyah, Hanabilah dan selainnya. Pendapat kedua dibaca ringan saja. Ini pendapat Imam Abu Hanifah dan pengikutnya dan sebagian dari mazhab Malikiyah. Dengan dalil karena hukum asal zikir ya adalah suaranya lirih, ya tidak teriak-teriak. Nah, adab ini bagi imam. Adapun bagi makmum terdapat dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an qala idza qala al-imam ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin faman wafaqa qawluhu qaul al-malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini ada keutamaan tersendiri bagi orang yang ucapan aminnya itu berbarengan dengan ucapan ya imam, maka diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Dan juga ini ada silang pendapat juga para ulama, apakah ya berbarengan dengan imam atau setelah imam. Ya. Secara zahir hadis ini adalah berbarengan.
Maka disebutkan di situ faman wafaqa qauluhu, siapa yang berbarengan ucapan aminnya dengan ucapan malaikat, maka dosanya diampuni yang telah berlalu. Nah, sirah ta'min, bentuk bacaan ta'min itu kadang ada bacaan amin, atau ada bacaan amin, atau amin. Nah, mana yang benar? Berdasarkan hadis yang disebutkan di atas sangat jelas bahwa Nabi membacanya dengan amin. Iya. Hamzahnya itu dipanjangkan 2 harokat, ya, min, karena di situ ada ya, amin, bukan amin, ya, atau amin. Ini tidak benar. Yang benar adalah hamzahnya itu bisa dibaca 2 harokat, atau 4 harokat, atau 6 harokat, sesuai dengan ulama-ulama qiraat seperti Imam Al-Qari, atau juga Imam Ar-Ruhaibani, ya, atau juga bisa dibaca dalam qiraah yang 10, qiraah asyar, atau qiraah sab'ah. Intinya membaca aminnya itu ada 2 versi. Amin, 2 harokat atau 4 harokat tadi. Aminnya, hamzahnya itu dipanjangkan 4 harokat. Wabillahi taufik, mungkin demikian saja. Sudah masuk kan? Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.